Uh, yeah. Uh, yeah. Teori kriminologi. Topik ke-14 dari 75 topik. Relativisme kejahatan. Bagian pertama. Dalam masyarakat modern, di mana kehidupan sudah sangat rumit, maka diperlukan aturan-aturan baru yang mengatur kehidupan para warga. Oleh karena itu pula lah dalam lapangan hukum pidana timbul konsep-konsep baru mengenai perbuatan-perbuatan yang dinamakan kejahatan. Perbuatan-perbuatan ini beberapa puluh tahun yang lalu tidak termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang diatur oleh aturan-aturan pidana. Karena itu sering tampak bahwa orang-orang yang melanggar aturan-aturan atau undang-undang baru ini tidak merasa bahwa mereka itu penjahat. Akan tetapi janganlah dilupakan bahwa dengan adanya perubahan-perubahan kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat, berarti bahwa kejahatan-kejahatan yang baru ini memang merupakan bahaya bagi masyarakat. Kita tahu bahwa pembuat undang-undang sering tertinggal dari kenyataan-kenyataan dalam masyarakat, yang menunjukkan akan perlunya diadakan aturan-aturan baru. Contoh dari undang-undang yang sering tertinggal dari kasus kejahatan yang terlanjur menyebar luas, adalah konten media sosial yang berisi ujaran kebencian bernuansa sara beserta modusnya, yang silih berganti mengancam integrasi bangsa ini. Walaupun pemerintah telah menetapkan aturan mengenai postingan di media sosial yang terkategori ujaran kebencian dalam pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun demikian dari hari ke hari, nampaknya para pelaku yang menyebarkan konten berisi ujaran kebencian dalam akun media sosial mereka, seolah-olah tidak berkurang. Tidak jarang, ada pertanyaan yang mempertanyakan apakah undang-undang yang mengatur informasi dan teknologi tersebut, telah tersosialisasi ke masyarakat atau belum. Jangan-jangan para pelaku selama ini, tidak pernah mengerti mengenai undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pun dibuat setelah maraknya berita hoaks, maupun ujaran kebencian di media sosial, juga dengan maraknya kasus penculikan, perkosaan, penipuan, hingga pembobolan uang melalui jagat maya tersebut. Selain itu kemunculan undang-undang tersebut, terkait pula dengan peristiwa terjadinya pembobolan rekening bank melalui dunia maya. Belum lagi pelanggaran privasi dan penyebaran data pribadi, baik yang dilakukan oleh para hacker maupun dilakukan oleh perusahaan atau kelompok tertentu demi keuntungan segelintir orang tersebut. Bila kita cermati aturan-aturan hukum dari undang-undang, khususnya di luar undang-undang pidana, maka tampak bahwa pada masa kini banyak perbuatan yang diancam pidana. Perkembangan teknologi dan kemajuan sosial di berbagai bidang telah membuka peluang bagi keadaan baru dalam kehidupan sosial, yang mengakibatkan bertambahnya peraturan-peraturan hukum dengan ancaman pidananya. Kondisi ini biasa disebut sebagai kriminalisasi. Fenomena kriminalisasi ini dapat kita lihat pada kasus yang dialami oleh Baik Nuril pada tahun 2018 dan mendapat amnesti dari DPR pada tahun 2019. Baik Nuril mengalami kriminalisasi setelah ia dituduh menyebarkan rekaman ilegal serta bermuatan kesusilaan, ketika ia menyebarkan rekaman kepala sekolah SMA Negeri 7 Mataram, yang notabene adalah atasan Nuril tersebut. Padahal Nuril yang merupakan guru di SMA Negeri 7 Mataram tersebut, adalah korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh sang kepala sekolah, dan bermaksud merekam tindakan asusila tersebut, sebagai alat bukti bahwa dirinya telah dilecehkan. Legalistis versus amoral. Dikemukakan pula oleh Eliot, 1952, bahwa sifat dari hukum pidana yang tidak terikat oleh suatu aturan tertentu, arbitrari, dan bersifat khusus, spesifik, sering dikritik oleh ahli kriminologi. Adalah kenyataan bahwa untuk melindungi masyarakat, hukum pidana memberikan pidana terhadap perbuatan antisosial yang kecil dan relatif tidak penting. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan antisosial yang lebih besar dan lebih berbahaya dibiarkan saja, jadi tidak ada budi nurani sosial pada beberapa warga tertentu seperti pedagang, pengacara, dokter, yang seringkali menimbulkan penderitaan-penderitaan besar. Selanjutnya Eliot mengatakan bahwa bila dilihat dari sudut moral, banyak sekali perbuatan-perbuatan antisosial yang menghancurkan kesejahteraan masyarakat bila dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Akan tetapi diakui Eliot, 1952, bahwa apabila definisi kejahatan tidak dibatasi oleh aturan-aturan pidana, maka akan timbul ketidakpastian hukum. Orang tidak akan aman terhadap putusan-putusan peradilan yang cenderung sewenang-wenang. Dan karena itu Eliot menyetujui pendapat von Hentig, yakni, crime, causes and conditions, bahwa adalah suatu keharusan bahwa undang-undang itu sangat formalistis. Terkait dengan penjelasan di atas, Eliot, 1952, memandang kejahatan sebagai keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh negara.
Apabila kita melihat kepada definisinya mengenai kriminologi yakni the scientific study of crime and its treatment, jelas bahwa objek dari kriminologi adalah kejahatan-kejahatan yakni perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Bonjer dalam bukunya In Leading Toward the Criminology, 1977, berpendapat bahwa kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan amoral, atau tanpa susila. Pada negara-negara modern dapatlah dikatakan bahwa setiap perbuatan yang dicap sebagai kejahatan oleh para warga akan dipandang juga sebagai perbuatan-perbuatan tanpa susila. Namun demikian dapat saja terdapat perbedaan dalam perasaan di antara para warga tentang seberapa besar sifat amoral dari suatu perbuatan. Bagi seorang pelaku pencurian, perbuatan mencuri juga dianggap sebagai perbuatan amoral apabila ia yang dirugikan. Sebagai inti dari perbuatan-perbuatan amoral disebutnya sebagai berikut. Dari segi subjek, yaitu dari si individu, perbuatan tersebut berlawanan dengan perasaan kesusilaannya. Dari segi objek, yaitu dari masyarakat, perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Sebab itu, dikemukakan pula bahwa suatu perbuatan amoral adalah perbuatan yang antisosial, dan dirasakan pula sebagai demikian. Akan tetapi ditambahkannya pula, bahwa tidak ada suatu perbuatan yang amoral atau merupakan kejahatan yang dinamakan natural crime. Hal itu tergantung pada masyarakat. Masyarakat senantiasa berubah dengan cepat sekali, dan demikian pula dengan perasaan kesusilaannya, atau moralnya. Perubahan tersebut juga akan terasa pada hukum pidana yang berlaku, atau diberlakukan pada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya saja, pada tahun-tahun awal berdirinya maupun digunakannya media sosial, seperti Facebook, Twitter, atau WhatsApp, sebagian di antara kita mungkin masih awam dengan kasus-kasus hoaks, dan bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia masih belum mengenal apa itu hoaks. Tidaklah heran, sebelum ada tindakan tegas yang mengimplementasikan Undang-Undang ITE 2008, media sosial seolah tidak pernah sepi dari postingan hoaks, apalagi menjelang event-event panas seperti pemilu 2019 yang lalu. Namun demikian, setelah aparat penegak hukum memburu para penyebar hoaks, termasuk diantaranya seorang selebritas tanah air, semakin mendorong para pengguna media sosial di Indonesia untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan amoral. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang paling atau sangat amoral. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran yang bertitik pusat satu. Di mana perbuatan-perbuatan amoral merupakan lingkaran yang besar sedangkan aturan-aturan hukum pidana, kejahatan, merupakan lingkaran yang lebih kecil. Apabila perbedaan antara kedua lingkaran ini saling atau hampir menutupi satu sama lain, hal tersebut adalah gejala buruk. Ini berarti bahwa negara adalah sangat lemah dalam mewujudkan kedaulatan ke dalam. Merujuk pada pendapatnya, Bonjer, 1977, menyimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat antisosial, terhadap mana negara beraksi secara sadar dengan memberikan penderitaan. Jadi objek dari kriminologi, juga adalah kejahatan yakni perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sementara itu, Sutherland dalam bukunya yang berjudul Principles of Criminology, 1960, berpendapat bahwa criminal behavior, kelakuan yang bersifat jahat, adalah kelakuan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana. Bagaimanapun amoralnya atau tidak patutnya suatu perbuatan, ia bukan kejahatan jika tidak dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Demikian pula bahwa ciri-ciri dari undang-undang hukum pidana ini adalah sebagai berikut. 1. Politicality, hanya pelanggaran dari aturan-aturan yang dibuat oleh negara adalah kejahatan. 2. Specificity, ini untuk membedakannya dengan hukum sipil, di mana aturan-aturan hukum sipil hanya berupa perumusan-perumusan umum, sedangkan hukum pidana pada umumnya memberikan definisi yang tegas mengenai suatu perbuatan tertentu. 3. Uniformity, di muka undang-undang pidana, semua warga adalah sama, tidak melihat pada status sosial seseorang, tetapi dalam kenyataan di muka pengadilan, unsur-unsur yang memengaruhi keadaan seseorang juga diperhatikan. 4. Individualization, hal ini memang sudah sewajarnya karena setiap orang mempunyai motif yang berlainan dan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang berlainan pula. 5. Penal sanction, pidana diancam dan dijatuhkan oleh negara. Sutherland, 1960, mencoba pula untuk memberikan definisi dalam istilah atau arti sosial, dan bukan dalam arti hukum, mengenai kejahatan. Kejahatan dalam arti ini mengandung 3 unsur. 1. Adanya suatu nilai, atau value, yang diterima oleh suatu kelompok atau sebagian dari kelompok yang secara politis penting. 2. Adanya isolasi atau adanya konflik kebudayaan pada bagian lain dari kelompok ini, dan pada gilirannya anggota-anggotanya tidak, atau kurang menerima nilai tersebut,
sehingga dapat membahayakan masyarakat yang bersangkutan. 3. Adanya suatu paksaan dari golongan yang menerima nilai tersebut terhadap golongan yang tidak menerima nilai tersebut. Jadi kalau terjadi kejahatan, maka hubungan ini terdapat di dalamnya. Kejahatan adalah hubungan semacam ini bila dilihat dari sudut kelompok. Demikianlah materi ke-14 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.